Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, kita berjumpa lagi pada mata kuliah filsafat komunikasi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang akar ya, filsafat itu dari mana. Secara bahasa atau secara etimologi, filsafat itu terdiri dari dua kata ya, philo dan sophia ya, yang berakar dari bahasa Yunani, di mana philo itu dikatakan sebagai cinta dan sophia kebijaksanaan. Jadi filsafat itu diartikan secara bahasa sebagai cinta kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu maka seseorang ketika telah mempelajari yang disebut dengan filsafat, maka dia akan memiliki yang disebut dengan kebijaksanaan. Atau idealnya orang yang telah mempelajari filsafat maka dia akan penuh dengan kebijaksanaan. Misalnya bijak dalam berpikir, ya, berperilaku dan bertindak. Artinya bagaimana kita bijak bahwa pikiran itu tidak hanya semata-mata pikiran kita, tapi juga ada pikiran orang lain, ada pikiran alternatif. Ya, juga bijak dalam berperilaku. Artinya seorang yang bijaksana akan mengarahkan semua perilakunya, akan mengarahkan semua tindakannya sesuai dengan norma, dengan hukum, dengan agama yang dianutnya. Atau mungkin bijak itu juga mencerminkan pribadi yang berilmu. Semakin orang berilmu, semakin orang memiliki pengetahuan yang luas, maka dia akan senantiasa mengeluarkan kata-katanya, mengeluarkan tindakannya, mengeluarkan pikirannya dengan sebijak mungkin. Jadi artinya bahwa seseorang yang berilmu itu tidak picik, tidak merasa benar sendiri, sebab kebenaran itu bersifat multidimensi dalam perspektif yang disebut dengan filsafat. Kemudian juga bijak dalam menerima perbedaan di dunia akademik dan masyarakat. Jadi seorang yang telah mempelajari filsafat, terutama para mahasiswa atau para kaum intelektual yang lainnya, memiliki yang disebut dengan kebijakan ataupun kebijaksanaan, ya, ketika memandang perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan adalah keniscayaan. Oleh karena itu, bahwa kita tidak akan menggunakan kacamata kita pribadi di dalam menilai segala realitas, tapi juga memberikan peluang kepada alternatif dari kacamata orang lain. Atau misalnya seorang yang telah belajar filsafat itu bijak dalam menerima masukan, bahkan kritik tajam sekalipun. Jadi saat ini katakanlah kita defisit ya orang-orang yang kemudian telinganya membuka lebar ya ketika dikritik ya. Kebanyakan ketika dikritik kemudian menghardik, menghina dan lain sebagainya. Bahkan saat ini kita melihat ya dalam aspek politik betapa banyak para pengkritik harus menghadapi tuntutan di persidangan, bahkan dijebloskan kepada penjara. Ya, sebaliknya orang yang katakanlah memiliki kebijaksanaan, orang yang memiliki katakanlah sifat-sifat dari seorang filosof, maka dia ketika dikritik dia akan menerima kritikan itu dan dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki dirinya. Itu yang paling penting dari bagaimana sikap sebagai seorang yang telah mempelajari yang disebut dengan filsafat. Kemudian para mahasiswa yang budiman, kalau kita tentang bicara filsafat, maka kita mungkin akan banyak mengenal para tokoh ataupun para filosof yang hidup ya dari mulai abad kuno atau filsafat klasik, kemudian filsafat pertengahan, kemudian filsafat modern dan filsafat kontemporer atau postmodernisme. Nah, misalnya filsafat itu dikatakan oleh Plato ya, yang hidup tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Apa kata Plato? Filsafat itu adalah mengkritik ya pendapat-pendapat yang berlaku. Jadi kearifan atau kebijaksanaan atau pengetahuan intelektual diperoleh melalui proses pemeriksaan secara kritis ya, diskusi dan penjelasan. Jadi kritik itu penting. Kritik itu dapat dijadikan sebagai alat untuk bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki pengetahuan luas. Karena kritikan memicu diri kita untuk senantiasa meningkatkan yang disebut dengan pengetahuan kita. Kemudian René Descartes ya, yang hidup 1590 sampai dengan 1650. Dia mengatakan bahwa filsafat sebagai kumpulan segala ilmu pengetahuan di mana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Jadi Descartes ingin mengatakan bahwa yang disebut filsafat sebagai induknya dari seluruh ilmu pengetahuan, ya,
Jadi ilmu-ilmu katakanlah metafisika, ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu hayat dan lain sebagainya itu dikembangkan dari cara berpikir filsafat yang radikal, mendalam dan spekulatif. Kemudian berkembang menjadi bercabang-cabang dalam bentuk ilmu pengetahuan yang mandiri. Oleh karena itu kita menjadikan filsafat itu kita menyebut filsafat itu sebagai ibunya dari ilmu pengetahuan. Kemudian juga kita bisa melihat pendapatnya Louis O. Katzoff ya, di mana ia mengatakan filsafat sebagai berpikir kritis, sistematis, rasional, kemudian komprehensif dan menghasilkan sesuatu yang runtut. Jadi Louis ini ingin mengatakan bahwa seorang yang katakanlah telah belajar filsafat, maka dia akan memiliki cara berpikir yang pertama adalah kritis. Kritis dalam mempertanyakan segala hal sampai dengan sesuatu itu bersifat mendasar. Ya, sistematis bahwa orang filsafat, orang yang telah belajar filsafat menggunakan logika yang sistematis, menggunakan kata-kata yang sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang akan dijelaskannya. Kemudian juga rasional. Jadi filsafat itu ukurannya adalah rasio, bukan bukti konkret, bukan wujud konkret. Jadi memverifikasi filsafat, kita bukan memverifikasi menggunakan wujud ataupun katakanlah materi, tapi kita memverifikasi sejauh mana tingkat kelogisan, tingkat kerasionalannya dari apa yang kemudian dikatakan oleh seseorang. Kemudian juga cara berpikir filsafat itu adalah komprehensif. Jadi artinya bahwa seorang yang telah mempelajari filsafat akan memandang segala sesuatu hal secara komprehensif dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam perspektif, sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan yang sifatnya komprehensif juga. Nah, oleh karena itu, sifat-sifat yang dikatakan oleh Louis Katzoff ini itu harus menjadi bagian integral dari para mahasiswa, kaum intelektual, para akademisi, sehingga dia mampu berpikir secara kritis, sistematis, rasional, komprehensif, kemudian tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang anti kritik, justru harus menjadikan dirinya sebagai orang yang terbuka terhadap kritik, sebab kritik adalah sesuatu yang dapat meningkatkan intelektualitas, kinerja dan lain sebagainya. Banyak orang yang kemudian dikritik dapat maju, lebih banyak orang juga yang kemudian diberikan pujian, justru dia tenggelam dalam pujian itu. Jadi rekan sekalian, para mahasiswa, demikian yang disebut dengan pendapat-pendapat tentang filsafat yang dikemukakan oleh para tokoh seperti Plato, kemudian yang lainnya. Kemudian apa yang menjadi pokok penyelidikan filsafat? Ya, Descartes mengatakan tadi bahwa pokok kajian filsafat itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Tuhan, maka melahirkan filsafat tentang ketuhanan. Yang kedua, filsafat itu mengkaji manusia, maka melahirkan filsafat manusia. Kemudian kajian yang ketiga adalah alam, maka melahirkan filsafat tentang alam. Nah, oleh karena itu betapa komprehensifnya filsafat ini ketika memandang 3 bagian ataupun Tuhan, manusia dan alam ini. Misalnya bahwa untuk mencapai kepada Tuhan yang Maha Kuasa bukan hanya disediakan oleh jalan agama, ya. Itu pasti ya, itu sangat absolut ya. Orang menemukan Tuhan itu menggunakan agama baik dari Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain ya. Tetapi juga untuk sampai kepada Tuhan kita bisa menggunakan cara berpikir filsafat ya. Ada banyak contoh, misalnya bagaimana seseorang kemudian sampai menyimpulkan dengan rasionya sampai kepada derajat yang disebut dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak dalil ya, dalil tentang keindahan, dalil tentang pembalasan, ya, dan lain sebagainya. Itu berkaitan tentang bagaimana eksistensi Tuhan ditemukan menggunakan cara berpikir filsafat. Yang kedua, objek kajian filsafat itu ya, manusia. Jadi bagaimana manusia itu ditelaah, diteliti, kemudian diselidiki ya secara mendalam, secara radikal, secara komprehensif, siapakah manusia itu. Makanya melahirkan manusia sebagai makhluk sosial, melahirkan manusia sebagai makhluk individu, melahirkan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan, manusia itu mempunyai pikiran sendiri ya, dan berbagai macam aliran yang mengatakan di mana manusia itu dibedah oleh filsafat ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian
manusia juga secara komprehensif memikirkan alam semesta, ya, menggali tentang potensi-potensi yang ada di dalamnya dengan pikiran-pikiran radikal, dengan cara-cara yang katakanlah luar biasa, sehingga alam ini bukan hanya sebagai sesuatu yang dapat dilihat, tapi dapat dimanfaatkan karena manusia berpikir. Nah, oleh karena itu, maka dengan 3 kajian objek filsafat ini, Tuhan, manusia, dan alam, maka kita akan memiliki pengetahuan yang radikal atas ketiganya. Kemudian yang berikutnya, ini sejarah perkembangan filsafat, ya, sekilas saja tentang hal ini. Pertama, filsafat itu, terutama filsafat Barat, ya, itu dibagi menjadi 4 babak ataupun 4 zaman gitu ya. Yang pertama itu zaman Yunani kuno ataupun zaman klasik. Nah, filsafat ini bermula ataupun tumbuh pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-5 sebelum Masehi, atau sekitar 500 sampai 600 tahun ya sebelum Masehi, ataupun sebelum lahirnya Yesus Kristus. Jadi sangat waktunya begitu sangat jauh ya ke belakang. Itu 500 sampai 600 sebelum Masehi. Nah, filsafat Yunani ini awalnya itu dipengaruhi oleh mitologi Yunani dan peradaban tetangganya Mesir dan Babilonia, di mana para filosof memang tumbuh di Yunani, ya, dari mulai misalnya Thales, kemudian Anaximandros, kemudian yang lain-lainnya itu tumbuh di Yunani sebagai kota yang katakanlah melahirkan para filosof pada zaman itu, dan mungkin juga sekarang juga masih gitu ya, meskipun tidak sehebat pada masa lalu. Nah, kemudian di antara para filosof kuno itu yang paling terkenal, katakanlah yang banyak dirujuk oleh para ilmuwan, itu tentang para filosof seperti Thales, ya, di mana Thales ini mengatakan bahwa inti dari kehidupan ini adalah air. Kemudian juga Anaximandros mengatakan sesuatu yang non fisik dan tak terbatas. Sementara Anaximenes mengatakan sesuatu yang menjadi inti dalam kosmos ini adalah udara. Kemudian setelah filosof alam, ya, yang tadi seperti Anaximenes, kemudian Thales dan Anaximandros, ya, juga lahir filosof alam lainnya, ya, yang kemudian membahas tentang ilmu pasti ataupun matematika seperti Pythagoras, kemudian Herakleitus, ya. Nah, kemudian yang keempat, teori filsafat Yunani yang paling terkenal yang sampai dengan hari ini dikaji di berbagai macam perguruan tinggi dan tempat-tempat lain. Kita tidak akan bisa melupakan, ya, bagaimana sejarah pemikiran tentang Socrates, ya. Bagaimana sejarah pemikiran filsafat Plato, dan bagaimana sejarah pemikiran filsafat Aristoteles. Nah, untuk mengkaji ini mungkin harus ada sesi lain. Ini hanya perkenalan bagaimana kita membagi babakan sejarah ataupun katakanlah zaman yang dilalui oleh para filosof. Kemudian yang kedua itu disebut dengan zaman pertengahan, ya. Jadi pembagian yang kedua itu filsafat zaman pertengahan, ya. Itu dimulai pada abad ke-4 sampai ke-15 abad ke-15 dan ditandai berpadunya filsafat dan agama, ya. Ya, sayangnya ajaran filsafat yang bertentangan dan dengan doktrin gereja itu harus diberangus. Bahkan banyak para filsuf yang mengeluarkan ajaran tersebut dihukum mati. Kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang bertentangan dengan gereja, ya, dengan agama pada waktu itu, maka demi mempertahankannya itu harus berani sampai dengan harus meregang nyawa. Misalnya Kopernikus dan Galileo, ya, yang mengatakan bahwa bumilah yang mengitari matahari, bukan sebaliknya. Dan karena itu bertentangan dengan prinsip gereja, maka dia harus meregang nyawa ataupun katakanlah dibunuh ataupun harus merelakan dirinya untuk mempertahankan yang disebut dengan argumentasi dan lain sebagainya, ya. Atau kita juga bisa mengacu kepada misalnya Socrates yang harus meninggal gara-gara minum racun dalam rangka mempertahankan kebenarannya, ya. Kemudian pada filsafat abad pertengahan ini, ya, mengapa filsafat abad ini juga disebut sebagai abad ke-8 filsafat, ya. Filsafat barat mengalami stagnasi ataupun keterhambatan karena tadi tanda petik yang menghambat itu karena
filsafat ataupun hasil pikiran yang sifat radikal itu bertentangan dengan doktrin agama atau doktrin gereja. Nah, ini disebut dengan babakan sejarah perkembangan filsafat yang kedua yang disebut dengan abad pertengahan. Kemudian babakan berikutnya yaitu sejarah perkembangan filsafat babak ketiga yang disebut dengan abad modern, ya. Berawal dari abad 16 hingga abad ke-19, ya. Kemudian filsafat abad modern ini didahului oleh pergerakan filosof yang menentang dominasi gereja. Kalau tadi itu kemudian dikendalikan gereja, bahkan harus meregang nyawa ketika bertentangan dengan gereja. Justru di sini di abad modern ini filsafat itu atau para filosof itu menentang dominasi gereja. Pada pertengahan abad ke-16 kemudian lahirlah gerakan Renaissance, ya, di Prancis dan di Italia, kemudian Enlightenment di Inggris dan Aufklärung di Jerman. Itu sebagai perkembangan yang dahsyat dari para filosof, ya, yang kemudian menentang doktrin-doktrin gereja pada waktu itu, maka dikatakan sebagai abad pencerahan, ya. Aufklärung Jerman, Renaissance, ya, di Prancis dan Italia, Enlightenment di Inggris. Setelah pada sebelumnya di babak yang kedua itu disebut sebagai abad kegelapan dari filsafat. Kemudian intinya pada abad modern ini atau filsafat pada babak modern ini, Eropa berada pada zaman pencerahan, ya. Filsafat kemudian memisahkan diri dari kungkungan agama versi gereja, ya, ataupun agama ataupun filsafat memisahkan diri dari gereja, ya. Disinilah berawal istilah yang disebut dengan sekularisasi atau pemisahan kewenangan antara keilmuan atau sains materi dan agama, ya, yang sifatnya non materi. Sekularisme inilah yang membawa filsafat barat pada perkembangan dan penyebaran yang sangat pesat, ya. Hal ini terbukti dengan banyaknya lahir filosof-filosof baru pada zaman itu, ya. Di antaranya Francis Bacon, kemudian Thomas Hobbes, ya, René Descartes, Immanuel Kant, John Locke, ya. Kemudian juga ada Spinoza, ada Auguste Comte, kemudian Karl Marx, Nietzsche, dan masih banyak lagi yang menghiasi dari abad pencerahan ataupun abad terang benderangnya yang ditandai dengan disebutnya abad modern dalam filsafat ini, dalam perkembangan filsafat ini. Kemudian yang keempat itu babakan sejarah yang disebut dengan babak kontemporer atau zaman kontemporer, ya. Apa itu? Zaman kontemporer ini disebut juga filsafat postmodernisme, ya. Setelah modern kemudian masuk kepada postmodernisme. Oleh karena itu yang disebut dengan filsafat kontemporer itu sebenarnya disebut dengan filsafat postmodernisme, ya. Ini dimulai sejak abad ke-20 hingga sekarang, ya. Abad ke-21 mungkin sampai yang akan datang, ya. Filosof pada zaman ini melahirkan paham-paham baru, diantaranya fenomenologi, ya, kemudian filsafat perempuan, feminisme, ya. Yang para filosof ini yang terkenal misalkan pada zaman ini diantaranya Edmund Husserl, ya, kemudian Ernest Cassirer, ya, Bertrand Russell, ya, Thomas Kuhn, kemudian juga Sartre, ya, Jürgen Habermas dan lain-lain, ya. Mungkin juga Peter Berger, kemudian Mead dan lain-lain, itu termasuk para filosof yang katakanlah ditempatkan pada abad yang disebut dengan kontemporer, ya, terutama nanti orang-orang komunikasi akan berkenalan dengan apa yang disebut dengan fenomenologi. Jadi fenomenologi ini sekarang lagi tren, ya, di kalangan akademisi kualitatif, bagaimana cara meneliti tentang fenomena komunikasi itu berdasarkan pendekatan yang disebut dengan fenomenologi. Nah, nanti harus ada sesi khusus, ya, bagaimana kita mengkaji tentang fenomenologi ini yang banyak ditelurkan oleh para filosof di abad kontemporer. Yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa mengapa sih kita harus mempelajari filsafat, ya, terutama di dunia akademik, ya. Yang pertama, pentingnya ataupun urgensi mempelajari filsafat itu atau manfaat mempelajari filsafat itu adalah kita bisa berpikir dialektis, radikal, komprehensif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, ya. Jadi ciri sebagai seorang ilmuwan itu dia senantiasa berpikir dialektis,
ya, tidak linier, ya. Kemudian juga radikal, mendalam sampai ke akar-akarnya, komprehensif berarti sangat lengkap lah. Kemudian dapat atau mampu mengembangkan ilmu itu berdasarkan teori-teori yang sifatnya mendasar. Yang kedua, manfaat mempelajari filsafat itu memberikan landasan filosofis tentang kajian atau keajegan ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu akan dikembangkan berdasarkan konsep, kemudian juga teori dan lain sebagainya. Itu melalui pikiran-pikiran yang diberikan, dikontribusikan oleh yang disebut dengan filsafat. Menjelaskan peran manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Di mana peran manusia dalam ilmu pengetahuan? Ya, apakah dia sebagai subjek atau sebagai objek dan lain sebagainya. Ya. Kemudian melatih sikap bijaksana dalam memahami problematika ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu pro dan kontra, bisa benar, bisa salah, bisa hasil penelitian hari ini direvisi oleh penelitian yang berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sebagai seorang ilmuwan yang memiliki dasar-dasar filsafat ataupun yang memiliki pikiran-pikiran warisan para filosof, maka dia akan semakin terbuka atas perbedaan yang ditemukan. Kemudian berikutnya, memahami ilmu komunikasi atau ilmu sosial sebagai ilmu interdisipliner. Jadi ilmu itu sifatnya, terutama ilmu sosial, itu interdisipliner, tidak berdiri sendiri, dikembangkan oleh ilmu-ilmu yang lain. Misalkan komunikasi, harus berterima kasih kepada apa yang disebut dengan sosiologi, berterima kasih kepada antropologi, ya, berterima kasih kepada politik dan seterusnya. Jadi kata seorang ilmuwan dikatakan bahwa komunikasi itu seperti oase di padang pasir, ya, dan banyak kapilah yang kemudian mengambil airnya. Jadi komunikasi itu sifatnya interdisipliner, maka ada antropologi kemudian melahirkan kajian tentang antropologi komunikasi, ya. Ada yang disebut dengan sosiologi, maka melahirkan kajian sosiologi komunikasi. Ada yang disebut dengan psikologi, maka melahirkan psikologi komunikasi. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan itu sifatnya interdisipliner. Ya. Kemudian, filsafat itu juga mengajarkan mengenai moral dan etika, ya, menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam berbagai macam aspek. Ini orang yang kemudian katakanlah sudah mewarisi cara berpikir filsafat, mewarisi pikiran-pikiran para filosof, maka dia akan memiliki yang disebut dengan moral dan etik, ya. Jadi artinya bagaimana ilmu pengetahuan itu juga dikembangkan bukan semaunya, tapi juga berdasarkan etik dan moral yang berlangsung ataupun yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, yang terakhir, alat untuk mencari kebenaran atas segala gejala yang muncul, serta memberikan landasan filosofis dalam memahami konsep ilmu komunikasi serta membangun teori ilmiah lainnya. Jadi teori-teori itu dikembangkan dengan cara berpikir filsafat, ya, yang nanti turun ke metodologi ilmu, ya. Kemudian lahirlah yang disebut dengan teori. Jadi teori itu bukan datang dari langit. Teori itu bukan kemudian diberikan oleh para dewa, tapi teori itu dikreasikan oleh para ilmuwan menggunakan metode ilmu pengetahuan atau sains berdasarkan pikiran-pikiran yang diwariskan oleh para filosof yang secara radikal, kemudian mendalam dan komprehensif. Saya pikir itu sebagai pengantar pada kesempatan materi yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.